Masih satu games pemanasan. So, kita fokus ke kebersamaan. Kalau kalah, cari kayu bakar di hutan. Deru konvoi motor anak-anak 9 ilmu akhirnya berhenti di lokasi perkemahan. Namun pemandangan di depan mata bikin semua melongo. Ada tenda raksasa 3 lapak nih guys yang sudah berdiri tegak. Sampai ada yang langsung nyeletuk. Ini mau camping atau hajatan? Rasanya memang ya lagi acara nikahan aja. Apalagi saat itu melihat Harry dan Akila yang nempel terus kayak perangko. Vibesnya persis pengantin baru lagi bulan madu yang bawa rombongan sirkus satu sekolah. Tapi jangan salah guys, Akila ternyata punya alasan yang sangat cerdas. Karena kan sekarang lagi musim hujan. Tenda raksasa itu dipasang sebagai pelindung agar mereka tetap bisa mendirikan tenda kecil di bawahnya tanpa takut kehujanan. Camping estetik tetap jalan, masuk angin ya jangan. Untungnya ya bagi pasangan Harry dan Akila, mereka punya asisten pribadi kelas premium bernama Slay Queen. Yuna dan gengnya benar-benar memikirkan segalanya sampai detail terkecil supaya acara ini enggak berantakan. Dari urusan logistik yang ribet, jadwal masak, sampai formasi boncengan motor pun telah mereka atur sedemikian rupa biar enggak ada yang nyasar ke hati yang lain. Nah begitu sampai, mereka pun langsung menyodorkan agenda padat dari siang sampai malam untuk dikonfirmasi ke sang tuan rumah acara. Dan berkat mereka, Harry dan Akila tinggal duduk manis menikmati semesta. Sementara Slay Queen yang sibuk memastikan dunia tetap berputar dengan serunya. Namun nih di balik kerja yang begitu seru ada tantangan batin nih guys bagi Yuna, Shakira dan Elektra. Sebagai penganut paham no pacaran sebelum lulus sekolah, mereka harus punya stok sabar yang melimpah nih melihat kemesraan Harry dan Akila yang emang nggak pakai rem. Kalau Gisel sih cuma senyum-senyum, maklum karena dia sendiri pun udah biasa manja-manjaan dengan ayang pacar lama. Beda cerita dengan Yuna yang sesekali mencibir tipis, bukan judes tapi lebih ke arah nasib nasib. Karena sebenarnya diam-diam hati Yuna pun udah mulai terisi nama Jevan yang belakangan paling gencar menggodanya. Sayangnya Jevan masih harus absen dulu karena ada urusan sesi kangen-kangenan ketemu Papa Albert. Jadi Yuna dan duo gengnya menjadi saksi keuuan Harry dan Akila tanpa ada nih dan emang belum ada niat mencari boncengan di hati mereka. Kok ini kayak miring ya? Karena itu kebalik saya. Sesi pasang tenda pun dimulai dan tentu aja ini menjadi ajang pamer kreativitas sekaligus pamer kekuatan. Duo pop diva Vicky dan Jolina berusaha dong membuat tenda yang paling mencolok. Kalau bisa pakai lampu LED dan karpet merah. Sayangnya memasang tenda nggak semudah memoles lip gloss, kecuali untuk para Slay Queen, geng wanita tangguh. Para gadis lainnya mulai butuh bantuan. Tangan-tangan perkasa para pria pun bermunculan. Disinilah momen yang ditunggu-tunggu. Ajang pamer kemesraan terselubung sambil tarik-menarik tali tenda. Meskipun banyak pasangan lainnya, fokus utama kita tetap dong pada pajak jadian Harkil, Harry dan Akila. Penonton seolah diberi akses VIP untuk melihat mereka full mesra. Mulai dari adegan tatap-tatapan yang bikin gula darah naik, pegangan tangan saat pasang pasak tenda, bahkan mungkin bakal ada sesi deep talk di pojokan, serasa teman-teman lain nggak kelihatan wujudnya. Yang jelas Bu Fem memang juara ya guys kalau urusan bikin skenario. Bu Fem tahu betul cara menjaga suhu baper penonton tetap di titik didih lewat momen intim Harkil. Serasa dunia cuma milik mereka berdua, sedangkan yang lainnya hanya subscriber setia aja. Alhamdulillah ya, Bu Fem nggak pilih kasih guys. Mata pendukung pasangan lain tetap dimanjakan loh dengan porsi yang pas. Ada William dan Vio, pasangan yang tetap solid meskipun hubungan mereka masih berstatus tanpa restu. Ada pula pasangan Diva dan Fania yang terlihat adem ayem tanpa konflik. Kontras ya dengan Mohan dan Raisa yang statusnya masih menggantung. Rupanya setelah diptok semalaman panjang lebar, Raisa masih sedikit jual mahal. Raisa hanya mau balikan kalau Mohan sudah berhasil ketemu dengan orang tua kandungnya. Syarat yang dibuat dengan penuh ketulusan agar Mohan tetap semangat mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Sementara itu pasangan Fata dan Zara nih yang masih terus menyandang gelar suhu HTS-an karena hubungan mereka yang sudah cukup lama dengan tingkat kebucinan Fata yang berbagai fase demi mengejar cinta Zara. Sayangnya meskipun mereka punya perasaan yang sama, namun hubungan itu lebih rumit dari soal kalkulus.
Yang gak kalah seru dan mulai menarik perhatian adalah interaksi antara Jolina dan Noel yang sukses lah bikin kita senyum-senyum. Apalagi Noel harus bergerak taktis demi menjaga perasaan Yudetra yang selama ini sudah terang-terangan mengejar Jolina. Di sini kita melihat sisi dewasa anak-anak 9 ilmu. Mereka mengelola konflik cinta remaja dengan penuh tanggung jawab tanpa perlu pengawasan guru yang hobi yaping dan heboh sendiri seperti Pak Budi. Camping ini membuktikan bahwa mereka bisa mandiri baik dalam urusan logistik maupun urusan hati yang pelik. Begitu tenda-tenda sudah berdiri tegak, Chaos Crew langsung beralih profesi sesuai agenda, yaitu jadi koki dadakan buat semua rombongan. Slay Queen pun udah siap di barisan depan sebagai dewan juri, dengan Akila sebagai ketua penguji rasa. Malah nggak dapat ditolak bagi Akila, karena harus mencicipi telur masakan Adit yang asinnya sanggup bikin tensinya naik. Seperti yang udah diduga, bacot Akila langsung menggelegar memenuhi area perkemahan. Akila memang ya punya bakat alami untuk selalu sebel pada Adit, apalagi Adit hobi membantah karena masakannya asin tanpa unsur kesengajaan. Melihat situasi mulai heboh, maka Slay Queen segera meniup peluit, tanda game pemanasan kebersamaan dimulai. Ini bukan soal menang-menangan individu, melainkan ujian kekompakan kelompok. Aturannya, kelompok yang kalah harus memilih nih antara nantinya mau membantu memasak atau masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Karena dilakukan secara berkelompok, suasana pasti bakal lebih drama. Apalagi kalau satu kelompok isinya, ya misalnya pasangan yang mau mencuri-curi waktu buat quality time. Guys, mari kita buat prediksi ya. Andai nanti kelompok yang kalah game dan harus menanggung nasib cari kayu bakar diisi oleh jajaran top pasangan Harry dan Akila, Fata dan Zara, Mohan dan Raisa, serta William dan Phil, maka alih-alih terlihat seperti kelompok kerja Rodi, rombongan mereka akan lebih mirip tim priwet yang tersesat secara sengaja. Bayangin, hutan yang sunyi akan mendadak penuh dengan getaran-getaran romantis yang bikin nyamuk hutan pun sungkan buat menggigit. Bagi pasangan Harry dan Akila, hutan merupakan mesin waktu. Akila mungkin akan semakin manja di momen ini karena teringat memori 5 tahun silam saat dulu dirinya tersesat di perkemahan di hutan gitu ya, dan diselamatkan oleh unknown yang menunjukkan jalan. Nah, sekarang ini Harry dengan gaya tunangan pelindung pasti akan segera memastikan Akila nggak lepas dari pandangan matanya. Ini adalah momen callback yang manis. Dulu diselamatkan sebagai orang asing, sekarang dijaga sebagai ratu hatinya. Drama lainnya ada pada Mohan. Suasana hutan yang dingin dan lembab bersiko ya memicu memori kelamnya saat dulu terasing sendirian hingga kelaparan di tengah hutan. Disinilah guys peran Raisa menjadi sangat penting. Saat napas Mohan mulai berat karena trauma yang mengintai, Raisa akan hadir sebagai jangkar yang menenangkan. Tanpa banyak kata, genggaman tangan Raisa udah cukup untuk bilang, kamu gak sendirian lagi my baby boy. Ini adalah bukti bahwa cinta mereka bukan cuma soal status, tapi soal saling menyembuhkan. Sementara itu, Fata pasti akan selalu standby ya menjadi radar manusia yang paling sensitif untuk Zara. Fata tahu betul Zara bisa aja kena panic attack kalau merasa terancam. Jadi Fata bakal memastikan gak ada ranting patah yang bisa bikin Zara kaget. Nah, di belakang mereka ada pasangan William dan Vio yang paling santai. Bukannya fokus cari kayu yang kering, mereka malah asik memburu bibit tanaman liar buat dijadikan cenderamata. Mungkin mereka pikir ini adalah acara study tour botani, bukan hukuman cari kayu bakar. Yang jelas, apapun drama yang terjadi di dalam hutan nanti, entah itu sesi curhat, trauma yang muncul, atau sekedar adegan tatap-tatapan, prediksinya ya, mereka tetap akan kembali ke tenda dengan tangan penuh kayu bakar. Kepulangan mereka nantinya disambut sorak-sorai teman-teman yang udah lapar. Kayu yang mereka bawa bukan cuma buat bikin api unggun, tapi juga simbol bahwa meskipun penuh luka masa lalu, kalau dijalanin bareng pasangan yang tepat, semuanya bakal berakhir hangat.